Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang budiman. Di sini kita masuk ke materi yang kedua, pemrograman berorientasi objek. Konten yang akan kita bahas di sini, materi yang akan kita bahas adalah Java Structure. Maksudnya adalah struktur pemrograman Java, compile dan running. Bahasa dasar ya. Bahasa dasar ada variabel, ada tipe data, ada operator, lalu ada scanner ya. Scanner itu input ya, input. Lalu yang berikutnya adalah control flow statement atau kondisi. Nah, yang pertama adalah struktur penulisan bahasa Java ya. Jadi Java itu harus memiliki sebuah public class ya. Public class ini gunanya, kenapa kok bisa disebut public ya, karena di dalamnya itu ada metode public ya, walaupun dia sebetulnya tidak public ya. Kemarin saya sudah demokan contoh sederhana bahwa kelas Halo itu tidak diawali public pun tidak masalah, tapi itu tetap disebut dengan public class karena metodenya adalah public. Metode itu adalah public static void main ya, atau main method. Main method ini adalah metode yang pertama kali dipanggil saat program dijalankan. Jadi saat program dijalankan yang dicari adalah metode utama atau program utama ya. Di dalamnya ini sintaknya adalah public static void main. Ini ditulis secara bukan dua baris tapi satu baris ya, satu baris harusnya ini. Lalu yang berikutnya di sini ya, ada dua macam ya programming Java di sini ya, basisnya GUI dan basis teks. Sudah saya jelaskan bahwa yang kita pelajari pada semester ini ya, pada sebelum tengah semester ini ya, sebelum UTS itu adalah text based ya. Jadi kita pakai konsol seperti Python di mata kuliah Daspro, Alpro, Strucdat ya. Itu text based ya, menggunakan konsol. Nah, nanti setelah UTS kita akan lebih banyak menggunakan GUI based atau membuat pemrograman berbasis desktop, karena Java yang kita pelajari adalah standard edition ya. Lalu yang berikutnya di sini adalah sintak ya, sintak untuk mendeklarasi kelas. Sebuah kelas itu memiliki modifier ya, modifier atau class access level. Yang kemarin salah satunya adalah public. Selain public ada private, ada no modifier, ada protected juga. Lalu keyword class ini wajib dituliskan ya, dan ini nama kelasnya. Lalu kita tambahkan tanda kurung kurawal ya untuk mengawali blok kode. Nah, ini berbeda dengan Python. Jika Anda belajar Python di Daspro, Alpro, Strucdat tanpa menggunakan blok kurung kurawal, saat ini Anda harus menggunakan blok kurung kurawal. Indentasi juga tidak terlalu diperhatikan dalam pemrograman Java, tidak seperti Python, tapi sebetulnya Python sudah mengajarkan Anda untuk meletakkan indentasi dengan benar, dan ini sebaiknya Anda gunakan terus pada saat pemrograman Java. Nah, ini adalah contoh ya, kemarin juga sudah dibahas ya di video sebelumnya. Ini ada public, itu adalah modifier ya, ini class ya, kelas ini keyword utamanya, lalu class name Hello sudah saya Halo ya. Ini sudah saya jelaskan kenapa H hanya besar ya. H besar itu direkomendasikan, walaupun H kecil juga boleh, tapi sudah saya jelaskan kemarin ya, bisa dicek lagi videonya. Nah, lalu yang berikutnya di sini ada public static void main. Ini adalah kode untuk mengawali program utama ya. Public P-nya kecil, static S-nya kecil, void S-nya kecil ya, tapi string S-nya besar. Sudah saya jelaskan kemarin, string adalah tipe data RGS nantinya ya, yang digunakan untuk
mendapatkan inputan. Dan string ini kenapa S-nya besar? Karena dia adalah tipe data bentukan, bukan primitif. Nah, bisa dilihat di sini kita tambahkan kurung kurawal seperti ini, ya. Atau biasanya ada dua style coding menggunakan kurung kurawal. Ya, ini kalau saya buka Notepad++, kadang ada coding yang memberikan indentasi seperti ini, contoh seperti ini juga boleh, tapi mungkin ini akan lebih boros baris, ya, lebih boros baris. Kalau saya lebih suka seperti ini, ya. Jadi kurung kurawal awalnya kita letakkan setelah nama kelas, nama metode seperti ini, ya. Jadi ini ditutup dengan blok kode. Kalau Python itu kan menggunakan indentasi, dia sudah tahu bahwa itu satu blok kode. Tapi pada Java kita harus gunakan kurung kurawal. Itu ya, oke ya. Ini yang perlu dipahami. Lalu yang berikutnya, ya, di sini untuk detail Halo Java-nya, public class Halo ini mendefinisikan kelas dan modifier. Modifiernya public berarti bisa diakses oleh semuanya, dan di sini akan dikompil, ya, dapat dikompil dan dieksekusi oleh JVM, ya. Dengan adanya nama kelas nanti akan dieksekusi oleh JVM, dan namanya kelasnya itu akan menyesuaikan dengan nama ini, ya. Nama filenya juga dipastikan nama file dan nama kelas ini disamakan. Lalu yang berikutnya di sini ada public static void main. Public itu tadi one of modifier, static itu adalah tipe metode, karena metode itu juga punya beberapa metode yang lain, ya. Ada metode bukan dinamis, tapi metode instan, ya, metode instan. Lalu ada void itu no return value, ya, no return value. Jadi kalau di dalam bahasa Python itu kan ada pembuatan fungsi, ya. Kalau fungsi di Python itu kan semuanya def, tapi kalau di dalam Java kita harus buat namanya, ya. Kita harus tentukan tipe datanya. Berbeda dengan Python. Python itu bisa mendeteksi ini tipe data apa, tipe data bilangan, tipe data char. Tapi kalau di dalam Java kita harus definisikan tipe datanya, ya. Nah, kalau void di sini adalah tipe metodenya. Jadi metode itu juga selain punya static, ya, static, instan, dan nanti ada juga contoh yang lain. Di sini ada void. Void artinya metode yang tidak mengembalikan nilai, tidak ada returnnya. Jadi kalau kalian pernah belajar di Dastro sampai Strucdat itu tidak menggunakan return, ya, itu void. Lalu ada main, itu main method. Lalu adalah string adalah tipe dari argumen, dan args adalah array of argument. Ya, jadi kalau di Java itu pakainya array, ya, bukan list. Ya, bukan list. Ya, nanti ini malah kembali ke sebelumnya, ya. Jadi mungkin ibaratnya kalau kalian belajar Python itu seperti motor matic, ya. Di sini Anda belajar pada pemrograman yang sedikit lebih lama, ya, Java. Nah, next di sini, ya. Yang berikutnya ada system.out.print, ya. Kemarin sudah saya jelaskan pada video yang instalasi JDK. Println itu adalah salah satu perintah setelah mencetak ke konsol itu akan menghasilkan new line atau enter. Sedangkan juga ada print, itu hanya mendisplay teks tanpa ada tambahan enter. Nah, untuk compile dan running, ya, sekali lagi mungkin saya perlu jelaskan ulang. Perintahnya adalah javac, javak, ya, javac. C itu adalah Java compiler, ya. Nama filenya apa, ya, name-nya apa, ya, lalu name dari file.java-nya, ya. Maksudnya name filenya. Jadi javac halo.java, ya, name filenya. Ini harusnya ada underscore-nya, ya, biar tidak miss. Ini kalau Anda compile di
Command prompt. Lalu yang berikutnya, hasil kompilasi akan menghasilkan class file. Ya. Jadi kalau nama kelasnya halo, nanti dot kelasnya juga halo. Lalu yang berikutnya, ketika Anda ingin running program, perintahnya adalah Java class file tanpa dot class. Jadi kalau tadi apa itu namanya menjalankan untuk compile-nya Java C, untuk menjalankannya Java. Nah, ini berbeda dengan Python. Kalau Python hanya satu perintah aja langsung Python. Karena dia langsung terinterpreterkan, ya langsung dijalankan. Nah, terus bahasa-bahasa dasar ya. Kita pahami dulu variabel ya. Java itu adalah statically type ya, statical type atau tipenya tetap, di mana variabel itu harus dideklarasikan pertama sebelum dia digunakan. Ini sedikit berbeda dengan Python. Python itu kadang tidak perlu dideklarasikan bisa. Ya, tapi kalau di Java itu harus dideklarasikan. Deklarasikannya itu dari tipenya, ya, dari tipe datanya, dari namanya, itu harus dideklarasikan dulu. Dan Java programming, ya, bahasa Java program itu akan mendefinisikan beberapa macam variabel di sini ya. Ada beberapa macam variabel di dalam Java, yaitu instant variabel, class variabel, ya. Instant itu non-static field atau non-static variable. Field itu nama lainnya variabel ya. Jadi field itu bisa disebut dengan property, variabel, state. Ini adalah nama lain dari variabel. Lalu yang berikutnya adalah class variabel. Ini adalah static field ya, atau variabel atau state atau property, yaitu nama lainnya. Lalu ada local variabel. Local variabel adalah variabel yang nanti di dalam fungsi dan juga parameter. Parameter itu adalah termasuk variabel, tapi variabel yang gunanya untuk memasukkan nilai variabel ke dalam sebuah metode. Ini adalah parameter. Nah, untuk penamaan variabel di dalam Java itu sama ya, case sensitif ya. Jadi beda antara A kecil, A besar itu berbeda, case sensitif. Lalu harus diawali dengan huruf ya, dari A ke Z, A Z kecil atau A Z besar ya. Lalu bisa juga diawali dengan tanda dolar atau underscore ya pada karakter pertama. Jadi karakter pertama boleh huruf A sampai Z, bisa besar kecil, atau diawali dolar atau diawali underscore. Selain itu tidak boleh ya. Lalu bisa diikuti dengan tanda dolar, tanda underscore, atau mungkin huruf atau angka. Jadi angka boleh di sesudahnya. Variabel tidak boleh mengandung dash atau strip atau spasi, ya tidak boleh. Diawali dengan lowercase pada first word ya, dan uppercase pada second word-nya. Jadi kalau variabel itu ada dua kata, sebaiknya diawali dengan lower dan nanti diawali dengan pada kata kedua diawali dengan uppercase ya, pada kata kedua dan seterusnya. Dan Anda perlu mengingat jangan gunakan keyword atau reserved word sebagai variabel, karena ini nanti bisa bertabrakan ya, bisa membuat Javanya itu crash ya. Jadi jangan gunakan keyword atau reserved word. Nah, ini beberapa Java keyword ya. Jadi di sini ada contoh keyword abstrak, continue dan seterusnya. Tapi saya kira karena Anda orang Indonesia, Anda pastinya akan jarang menggunakan nama variabel seperti ini ya. Karena orang Indonesia juga akan mudah mendeteksi apakah Anda itu ngambil coding dari luar atau gimana ya. Jadi kalau sok bahasa Inggris biasanya kopas dari Google, itu seringnya seperti itu. Ya, oke. Nah, next. Nah, di sini akan saya bahas sedikit tentang instant variable. Sebetulnya nanti
Anda perlu mempelajari apa itu kelas dan objek ya. Nanti akan lebih dibahas lagi, akan lebih dipahami lagi tentang kelas dan objek. Kelas dan objek akan saya bahas di video berikutnya ya. Memang cara belajar pemrograman itu tidak bisa 100% sekuensial ya, karena kalau 100% sekuensial itu akan sangat susah. Jadi di sini bisa lompat nanti dari video 1 balik lagi ke video yang sebelumnya ya, dan seterusnya. Nah, kelas variabel ya, variabel instan atau instan variabel. Ini adalah variabel yang dimiliki oleh objek ya, sebetulnya. Variabel instan itu adalah variabel yang dimiliki oleh objek. Ya, objek itu adalah instan dari kelas atau bentuk real dari kelas. Nah, biasanya deklarasi variabel instan itu di luar metode ya, di luar metode. Jadi di sini kalau ada sebuah kelas ya, dia punya variabel di atas atau kamus ya. Kalau notasi algoritmik itu ada kamus, di bawahnya itu ada kelas, di bawahnya lagi ada metode. Ini metode main public static void main ya, string args. Nah, di sini di dalam coding ini ada perintah variabel instan objek var instan 1 sama dengan new var instan ya. Var instan, variabel instan ini adalah sebuah kelas. Ketika saya membuat perintah variabel instan objek variabel var instan 1 new variabel instan, ini adalah perintah untuk membuat objek. Jadi ini adalah perintah untuk membuat objek. Jadi namanya objek var instan 1. Nah, ketika Anda membuat objek var instan 1, maka objek ini akan memiliki variabel string var instan. Ya, jadi objek akan memiliki variabel dari variabel instan ya. Variabel instan, kelas variabel instan memiliki public string var instan 1. Nah, tapi karena objek itu bisa banyak, kelasnya 1, objeknya nanti bisa banyak nih objek keduanya. Ya, variabel instan, objek var instan 2, new variabel instan. Objek var instan 2 juga memiliki var instan. Makanya untuk mengetahui objek var instan, karena var instannya itu karena variabel var instannya itu jadi banyak karena objeknya banyak, maka kita harus sebutkan nama objeknya di depan. Ya, jadi variabel instan itu harus diakses menggunakan objek. Jadi nama objek var instan 1, ini nama objeknya, lalu di sini adalah nama variabelnya. Makanya di sini saya isi ini variabel instan milik objek var instan 1 sebagai keterangan. Ketika ngeprint system.out.print ini juga akan kita tulis nama objeknya lalu nama variabel instannya. Ya, seperti itu ya. Ini juga jadi dengan demikian Anda bisa menyimpulkan bahwa sebuah objek itu bisa memiliki variabel milik kelasnya. Dan karena objek yang dibuat itu banyak, ya, maka kita harus sebutkan ini objek yang mana. Ya, seperti itu. Ini kalau dijalankan kurang lebih seperti ini hasilnya. Ya, ini untuk instan variabel. Lalu yang berikutnya adalah static atau kelas variabel. Jadi static variabel itu sama aja kelas variabel. Ini sebetulnya mirip dengan variabel global ya. Kalau di dalam bahasa C sering disebut dengan variabel global, atau mungkin kalau di Python kalau Anda lihat variabel yang bisa diakses oleh beberapa metode di dalam kelas. Tapi static variabel itu tidak bisa diakses oleh sembarangan metode. Hanya bisa diakses oleh metode statik. Aturannya cukup banyak di sini ya. Karena di sini objek oriented ya. Karena objek oriented aturannya lebih banyak dibandingkan prosedural. Mungkin di Python seharusnya nanti seperti itu kalau kita mainnya objek oriented ya. Ini sekarang Anda sudah mulai agak bingung ya. Oh, ternyata ada variabel aturannya seperti ini ya. Nah, kembali lagi di sini. Jadi variabel statik
dideklarasikan dengan keyword static. Static string. String itu tipe datanya. Jadi kalau sudah dideklarasikan tipe data string, ya isinya string. Kalau integer ya integer gitu ya, berbeda dengan Python. Kalau Python itu bisa otomatis ya. Lalu next di sini ada public static void main system.out.print $hello message. Nah, ini sebetulnya saya menggunakan $. Ini hanya sebagai contoh bahwa variabel itu bisa diawali dengan $, tapi seperti tadi yang sudah saya rekomendasikan bahwa nama variabel di dalam Java sebaiknya adalah diawali dengan huruf kecil dan kata kedua menggunakan huruf besar, dan kata berikutnya juga diawali dengan huruf besar. Itu ya. Next, yang berikutnya adalah lokal variabel. Jadi kalau lokal variabel itu tidak perlu diberikan keyword static, posisinya juga di dalam metode ya, di dalam metode. Jadi di sini ada tipe data string hello message sama dengan hello bird system.out.print hello message. Ya. Jadi dia ngeprint. Nah, mungkin di sini kita lihat lagi, kelihatannya ada yang ketinggalan di instan variabel. Di instan variabel itu di depannya ada tipe modifiernya. Modifiernya bisa kita tuliskan public, private, no modifier, atau protected. Nah, kalau yang di variabel lokal bisa enggak kita tambahkan di sini public? Oh, tidak bisa ya. Jadi kalau variabel lokal itu tidak bisa ditambahkan public. Loh, kenapa kok tidak bisa ditambahkan? Public itu bisa diakses semua. Sedangkan lokal variabel itu hanya bisa diakses oleh metode saja. Artinya apa? Bagaimana mungkin jika sebuah variabel lokal yang hanya bisa diakses sebuah metode kita bikin levelnya jadi bisa diakses semua kelas. Nah, itu hal yang mustahil. Ya, hal yang aneh ya, nonsense ya. Reasoningnya tidak masuk. Ya, seperti itu. Jadi, makanya kalau variabel lokal tanpa modifier. Ya, ini sedikit agak expert ya. Tapi nanti habis ini kita coba contoh-contoh yang lebih sederhana lagi. Nah, terus di sini juga ada parameter. Ya, parameter argumen. Kemarin di YouTube juga ada yang sempat tanya ya, Pak, ARGS itu untuk apa? ARGS itu untuk argumen. Ya, untuk menangkap argumen. Jadi seperti di Python itu juga kalau Anda melihat mungkin di pemrograman Alpro melihat cheat sheet ya, melihat file cheat sheet Pak Wijanarto ya, Anda bisa melihat contoh ada argumen ARGS ya, ARGV kalau di Python ya, ARGV. Nah, kalau di Java itu ARGS. Ini untuk menangkap variabel inputan pada saat program dijalankan. Jadi bisa dilihat di sini ada Java print command line argument.java. Di sini ada Java print command line argument ABC1, ABC2. Nah, ABC1 dan ABC2 ini adalah argumen. Ya, adalah argumen. Jadi argumen ini sebagai parameter. Ya, sebagai parameter. Ini adalah sebuah parameter, termasuk sebagai parameter. Argumen itu sama saja dengan parameter. Ya, tapi itu untuk saat pertama kali program dijalankan. Di sini ada untuk mengambil argumen, kita bisa tulis ARGS 0. Tapi, Pak, kalau ini kita tulis ARGS 0, kalau ini tidak kita berikan argumen, kira-kira gimana? Error. Karena di sini di print indeks ke 0. Indeks mulai dari 0 ya. Di Java sama dengan di Python ya. Indeks mulai dari 0. Nah, for string ARG .2 ARGS system.out.print ARG. Karena dia di sini string ARG mengambil dari argumen. Akan melooping sepanjang len argumen. Kalau di dalam bahasa Python kan len. Ya, len argumen. Oke, next yang berikutnya. Ini adalah primitive data type. Ya, primitive data type di Java. Ya, ada boolean, ada byte, ada short, ada integer, ada long, float, double, char ya. Tapi yang banyak kita gunakan ya integer,
float, double, dan char. Ya, ini adalah rentang value-nya, dan di sini adalah contohnya begini ya. Ini ukurannya. Boolean 1 bit, byte 8 bit, short 2 byte ya. Lalu integer 4 byte, long 8 byte, float 4 byte, double 8 byte ya. Double sama integer itu gede, double ya. Lalu char 2 byte, 16 bit. Nah, makanya nanti sebetulnya ada typecasting-nya. Kalau di dalam Java itu nanti akan ada penjelasan mengenai typecasting atau merubah. Kalau di Python kan input kita ubah menjadi integer misalnya. Nah, tapi kalau di dalam Java itu ada aturan kalau mau typecasting ya. Kalau misalnya integer jadi double bisa, tapi double dari integer harusnya tidak bisa. Karena 8 jadi 4 pasti ada nilai yang hilang. Ya. Double itu kan 8 byte. Kita kompres jadi 4 byte tidak bisa. Tapi kalau 4 ya dibikin jadi 8 itu bisa. Ya, itu ada sedikit aturan seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih real. Nah, ini tadi default value-nya ya. Ini adalah default value dari data tipe ya. Kalau byte 0, short 0, integer 0, ya long 0, float ya. Float ini juga 0,0, double 0,0, char ini defaultnya seperti ini, string 0. Boolean itu defaultnya false. Nah, nilai default ini juga bisa muncul ya ketika sebuah nilai variabel itu masih kosong. Nah, saya kembali lagi sedikit ke variabel. Jadi lokal variabel, kalau saya deklarasikan hello seperti ini ya. Kita mungkin langsung coba compile saja. Saya akan berikan contohnya langsung saja. Di sini saya punya lokal hello. Ya, lokal variabel hello. Ini kan sudah ada isinya. Kalau saya mau jalankan ya, saya mau jalankan nih ya, Javac lokal hello. Lalu selanjutnya ini lagi compile ya. Pertama kali agak lama. Lalu ini kalau saya jalankan Javac seperti ini, hasilnya hello world. Boleh, ini bisa jalan. Tapi kalau kita hanya deklarasikan, oh ya penulisan ini harus diakhiri dengan titik koma ya, berbeda dengan Java, berbeda dengan Python. Python tidak diakhiri dengan titik koma, kalau Java ada titik komanya. Nah, ini ya. Ini kita compile seperti ini. Nah, akan ada error. Kenapa? Karena harus diinisialisasi. Ya, harus diinisialisasi. Kalau lokal, variabel lokal harus diinisialisasi. Tidak ada default value. Default value itu hanya berlaku pada variabel instan. Ya, misalnya pada variabel instan ini saya hilangkan defaultnya seperti ini. Ya, ini codingnya mungkin sedikit agak berubah ya. Di sini saya punya metode apa itu namanya, main. Ini sama aja ya, system.out.println message hello message seperti ini ya. Jadi kalau yang tadi itu sudah ada isinya ya, hello world seperti ini. Sekarang ini isinya saya hapus. Terus saya jalankan. Java Nah, ini hasilnya 0. Ini ada default value. Default value dari variabel instan. Kalau variabel lokal tidak ada defaultnya. Harus ada inisialisasi. Nah, ini perlu dipahami. Jadi penggunaan variabel itu berbeda-beda. Ya. Dan variabel lokal itu bisa diakses dari metode main, sama metode yang lain juga bisa ngakses.
Ya, kalau lokal variabel ya diakses sama metode lain nggak bisa. Dia hanya berlaku pada satu metode ini. Gitu ya. Nah, nanti akan mulai banyak pertanyaan mungkin ya. Nah, kembali lagi. Setelah default value ada juga operator. Ya, operator itu adalah simbol dan spesial karakter mungkin matematika ya yang khususnya ya, yang sering digunakan dalam sebuah ekspresi. Ya. Di sini contohnya ya ada INTX sama dengan 3. Ini juga operator. Sama dengan itu operator tapi operator assignment, INTY, INTZ. Ini operator perkalian ya. Nah, sedangkan angka 1 dan 2 ini adalah operan. Kalau ini operator, ini adalah operan. Lalu yang berikutnya ada operator, itu ada beberapa macam ya. Operator postfix ya. Ini adalah increment dan ini decrement. Ya, jadi plus itu sama aja penambahan 1 ya, penambahan 1 ya, postfix. Mungkin akan saya berikan contoh. Jadi kalau saya di sini punya A sama dengan A plus 1 ya. Ini sama saja dengan A plus plus. Seperti ini. Tapi kita harus deklarasikan dulu ya. Di sini misalnya ada INTA. Nah, seperti ini. Harus ada deklarasi seperti ini. Ya, ini sama aja seperti itu. Lalu yang berikutnya ada juga operator unary ya. Ini juga operator unary, termasuk operator unary ya. Tadi ya postfix itu juga termasuk operator unary. Operator yang hanya menggunakan satu operan, yaitu operator unary. Lalu ada operator multiplikatif, ada aditif. Aditif itu penambahan, ini berhubungan dengan perkalian dan pembagian ya. Ini adalah kali, bagi, dan sisa hasil bagi. Ini adalah shift. Shift itu untuk bit ya, untuk bit relasional, relasi ya. Ini menghasilkan boolean. Equality ini juga hasilnya adalah boolean. Bitwise and ini fungsinya untuk bilangan biner ya, bit ya, bitwise. Bit exclusive OR ya, bit exclusive OR ini inclusive OR ya, ini pakai inclusive dan exclusive. Lalu ada logical AND ini dan sama dengan Python logical OR ya, seperti ini. Lalu ada ternary itu menggunakan 3 operan di sini ya. Jadi tanda tanya titik 2 di sini ada operan dan di sini juga ada operannya apa. Lalu assignment itu biasanya ada tanda tangannya, tanda sama dengannya ya, sama dengan, lalu plus sama dengan, minus sama dengan, ini juga sama dengan Python. Lalu yang berikutnya adalah operator. Itu dari macam-macam operator ini sebetulnya dibagi menjadi beberapa macam operator, yaitu operator aritmetik atau berhubungan dengan matematika, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulo. Lalu unary itu membutuhkan satu operan saja tadi ya, sudah dijelaskan. Sedangkan equality atau relational itu akan digunakan untuk operasi di dalam if seringnya ya, akan banyak digunakan operasi di dalam if. Ada greater than, less than, equal to, not or not equal to, dan untuk operan lainnya ya. Lalu yang berikutnya ada conditional operator tadi ya, perform conditional and, or, dan operator pada boolean, pada 2 boolean ya, boolean ekspresi menghasilkan boolean, jadi menghasilkan ekspresi boolean. Lalu ada bitwise dan bitshift operator, ini untuk memanipulasi bit pattern dan umumnya jarang digunakan. Lalu di sini ada contoh tadi ya, ada operator unary, ada pre-increment dan post-increment ya. Di sini ada contohnya pemakaiannya ya. Kalau Anda lihat nanti bisa dipelajari sendiri ya. Ada INTI sama dengan 8, INTJ sama dengan plus plus I. Berarti I akan bernilai 8, sedangkan J juga bernilai 8. Ya. Beda dengan post increment ya. Ini I sama dengan 8,
INTJ sama dengan I++, maka I bernilai 9 dan J bernilai 8. Ya. Karena di sini berbeda ya, ini contoh pemakaiannya hasilnya. Lalu predecrement itu min ya, nanti kalian bisa coba ya, contohnya INTI dan INTJ misalnya seperti ini ya. Kita bisa coba di lokal ya, lokal variabel lah mungkin di sini. Saya punya INTI sama dengan 8, INTJ sama dengan I++, seperti ini. Printnya pakai sistem auto print ya, seperti ini. I sama dengan ya, ini Anda bisa tambahkan operator sama dengan operator penambahan. Operator penambahan itu fungsinya seperti titik seperti koma yang di dalam Python ya. Ini plus I seperti ini. Titik koma, ini sistem .out.print. Ini J. Ini J. Ini saya mungkin tutup aja biar ini ya. Jadi komentarnya juga di dalam Java itu bisa ini komentar 1 baris, ini komentar 2 baris ya. Titik bintang, garing bintang, bintang garing. Ini untuk komentar 2 titik. Ini kalau saya jalankan yang Java lokal hello. Nah, ini ada ini ya, ini J ini. Oke, saya jalankan lagi. Ini kita Java. Hasilnya ini ya. I sama dengan 9, J sama dengan 8. Ya, karena I++. Ya. Berbeda kalau ini J plus I. I-nya dibalik seperti ini. Plus I. Nah, ini ya. I-nya sama dengan 9, J-nya sama dengan 9. Kalau ini Anda print dulu di sini ya, sebelum dilakukan plus, Anda print dulu I di sini. Ya, I-nya dia akan 8 ya. Nah, I-nya 8 ya, terus berubah jadi I-nya 9 karena ada I++. Tapi J-nya ini 9 ya. Nah, sedangkan kalau yang plus I plus I nah, ini memang terlihat agak berbeda ya di bagian I-nya ya, di bagian I-nya. Tapi kalau Anda cek mungkin intinya ini di plus dulu baru disama dengankan plus-plusnya I gitu ya. Yang berikutnya ini adalah bitwise. Mungkin bitwise bisa Anda baca sendiri ya, ini jarang digunakan. Ini bitwise saya skip aja ya, ini hanya untuk tambahan, nanti bisa dibaca sendiri. Lalu di sini ada contoh ya, silahkan beberapa contoh program yang ada di sini ya. Saya sengaja saya bikin gambar ya, biar kalian tidak bisa kopas ya. Biasakan nanti untuk PBO ini kalian bisa menulis pemrograman dari nol. Gunanya apa? Karena kalian sudah terbiasa di Python ya menulis bahasa pemrograman tersebut. Makanya di sini Anda bisa menulis ulang agar kalian bisa menggunakan Java ya, bisa mahir Java. Ini hasilnya ya. Ini yang tadi kalau kita ubah pakai assignment operator, ini tadi kalian bisa ngepack dulu ya, ngepack dulu. Ya, ini silahkan kamu copy, tuh ketik ulang maksudnya, karena tidak bisa di copy. Terus yang ini diubah ya, diubah.
Kurang lebih seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah class scanner. Ya, class scanner ini untuk inputan, ya ini membutuhkan Java Util Scanner, butuh import Java Util Scanner. Scanner ini adalah kelas dan scanner ini built-in, ya boleh dikatakan built-in dari Java. Kita tinggal pakai saja. Ya, fungsinya untuk mendapatkan inputan dari keyboard. Ya, tapi Anda harus menggunakan import. Ya, di dalam scanner kita harus menggunakan object scanner. Jadi kita harus membuat object scanner dengan cara scanner SC. SC ini nama objek. Boleh Anda gonta-ganti. Karena SC ini juga seperti variabel ya. Jadi seperti nama variabel ini boleh digonta-ganti. New scanner system in. Kalau yang ini harus sama persis. INTI sama dengan sc.next int. Ya. Nah, next int ini adalah fungsi untuk mengambil nilai integer ya. Ada lagi beberapa metode yang lain, ada next int, ada next short, ada next long, next double, next float, next len, next boolean. Nah, ini tidak bisa kalian tidak seperti Python ya. Kalau Python inputan semuanya kan string, dari string langsung kamu ubah di typecasting. Tapi kalau di Java itu bisa langsung diubah. Ya, makanya di sini menggunakan next int, next short, next double, next len ya. Ini berbeda sendiri ya. Untuk string pakainya next line. Ini contohnya seperti ini, kalian bisa coba ya. Contoh codingnya. Ini karena nama filenya itu huruf S-nya kecil ya, harusnya S-nya besar ya. Nama kelas itu harusnya S-nya besar, nanti bisa diperbaiki. Ya, bisa kamu ganti. Lalu SC ini akan menentukan yang objek yang ada di sini ya. Kalau di sini SC ya di sini SC. Kalau misalnya ini SC-nya ingin diubah menjadi S, di bawahnya sini juga S. Ya. Lalu INTAB ini boleh ditulis dalam satu baris ya. Ini adalah contoh deklarasi INTA, INTB, INT result. Ini boleh digunakan, boleh diganti dengan INTA, B, RSLT. Ya, nanti silahkan kalian coba sendiri. Ini hasilnya ya, ini inputan dari keyboard satu, inputan kedua ya. Lalu hasilnya ini salah. Sedikit salah ya, harusnya first number, yang kedua second number ya. Ini typo. Nanti silahkan diubah. Lalu yang berikutnya ini kalau pakai next line. Ya, ini kalau pakai next line. Ini contoh, ini pakai import Java util.scanner. S-nya besar, yang lainnya kecil. Diakhiri titik koma ya. Jangan lupa perintah di dalam Java itu diakhiri dengan titik koma. Python itu paling beda sendiri ya. Python itu paling unik sendiri codingnya. Bahasa Java, bahasa C, mungkin bahasa Android itu juga lebih mirip-mirip dibandingkan Python. Lalu yang berikutnya ya, nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Boleh tanya di komen, boleh tanya di kelas Google Meet ya. Mungkin cukup sekian ya, nanti akan saya lanjut videonya pada control flow statement ya. Terima kasih dan selamat belajar.